tertinggal jauh Aniesnya. Ya dengan angka seperti itu ya wajar meradang. Jadi meradangnya tidak karena pertemuan itu menurut saya, tapi memang angkanya tidak naik-naik. Mungkin karena Koalisi Perubahan sudah mengatakan bahwa mereka adalah antitesanya Jokowi. Tapi kalau kita berbicara malam ini memperdebatkan perasaan Surya Paloh, mahal betul lah forum ini gitu loh. Masa perasaan Surya Paloh harus kita bawa sampai ke televisi? Ini ada teman-teman mahasiswa nih. Oke. Kita ajak kumpul di sini, tidak untuk berbicara rasanya Surya Paloh. Tidak untuk berbicara tentang perasaan bangsaan atau herjaki, tidak. Tapi angkanya mana? Karena mereka ini pemilih rasional loh. Bukan pemilih yang berdasarkan rasa dan emosional. Dia kan hitung. Bahwa hakikat manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Sehebat apapun dia seorang pemimpin, pasti ada sisi-sisi yang lemahnya. Kalau kita mau berdebat, angka kalian mana? Ada nggak? Gitu loh. Kasih dong angka, bahwa angka-angka saya salah. Kalau lawan survei dengan survei, lawan buku dengan buku, lawan data dengan data. Biar perdebatan kita fair. Jangan sampai kita kasih data, kalian kasih rasa. Oh enggak, kalau soal pede harus pede. Menurut saya kekalahan itu diawali ketika kita tidak percaya diri masuk pada arena pertarungan. Dari video awal yang tadi sudah kita lihat, semakin jelas bahwa Koalisi Perubahan adalah antitesa Jokowi. Dari hasil survei juga sudah menunjukkan bahwa rakyat tidak percaya kepada Anies akan melanjutkan program-program Jokowi. Di saat Bang Adian menyuguhkan data, menyajikan data, dibilang kepedean. Dengan data yang ada, sudah semestinya kita bisa melihat bahwa kita harus percaya diri atau tidak. Ini masih seputar tentang Nasdem yang tidak diundang ke koalisi pemerintahan yang berkumpul di istana. Coba saja kalau misal Nasdem itu tidak buru-buru mendeklarasikan Anies, mungkin pertemuan di istana kemarin itu masih bisa ikut atau diajak. Karena di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa kemungkinan Pak Jokowi itu ingin menghargai Nasdem yang sedang konsentrasi atau sedang fokus untuk pemilu 2024. Maka untuk sementara bisa disimpulkan pemilu 2024 nanti antara berkelanjutan atau perubahan mengenai program-program Jokowi. Sudah dipastikan program Jokowi ini dinikmati, dirasakan oleh rakyat dan merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Kemudian datanglah Koalisi Perubahan yang ingin merubah program-program ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Untuk para penonton, tinggal dirasakan saja apakah program Jokowi ini sudah tepat atau tidak. Apakah harus dilanjutkan, dikembangkan, dijaga? Nanti jawabannya di pemilu 2024 Anda yang menentukan. Selamat menyaksikan podcast tes dari Domestik TV. Salam Merdeka! Menurut saya presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY. Begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan, kan? Supaya lebih demokratis lah. Bukan cawe-cawe, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Saya bisa paham ini tuh pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya.
Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Untuk mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan Pak Jokowi, tentu Nasdem ingin Jokowi di akhir masa jabatannya tidak hanya sukses sebagai kepala pemerintahan dengan berbagai program kebijakan yang mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari berbagai survei, tapi juga Nasdem berkepentingan agar Pak Jokowi juga sukses sebagai kepala negara. Benar yang Bang Saan bilang. Bahwa menteri masih ada kan Bang? Masih lah menteri kita. Komplit kan? Tiga masih komplit. Kalau penghargaan itu adalah keberadaan menteri-menterinya masih. Masih dihargai. Bahwa kemudian Surya Paloh berbicara seperti itu ya mungkin gimana ya? Kita bercermin pada apa yang paling rasional yang bisa kita pakai untuk menghitung peluang dan kemungkinan. Kalau yang paling rasional itu survei, ya memang tertinggal jauh Aniesnya. Hari ini misalnya kalau kita pakai survei hari ini SMRC ya, Ganjar 38, Prabowo 31, kalau tidak salah Anies 19. Ya dengan angka seperti itu ya wajar meradang. Jadi meradangnya tidak karena pertemuan itu menurut saya, tapi memang angkanya tidak naik-naik. Kalau menurut saya betul yang Bang Saan bilang, menterinya masih ada ya berarti masih dianggap. Tapi kalau kita berbicara malam ini memperdebatkan perasaan Surya Paloh, mahal betul lah forum ini gitu loh. Masa perasaan Surya Paloh harus kita bawa sampai ke televisi? Tidak bisa membedakan antara kehidupan pribadi seorang presiden dengan personal kekuasaan. Beda ya, kalau misalnya di istana Pak Jokowi melakukan kegiatan pribadi, ya memang itu tempat tinggalnya beliau. Misalnya nih, waktu itu bawa anaknya cucunya jalan-jalan, kemudian waktu itu main tinju-tinjuan, kan begitu kan, pakai sarung tinju. Tapi yang menjadi masalah adalah pada saat kita berbicara mengenai personifikasi kekuasaan, istana negara dipakai saat tidak lagi imparsialitas. Bahwa kenapa Nasdem nggak diundang? Pertama karena Nasdem sudah punya koalisi dengan Demokrat, PKS dan sudah punya calon presiden. Nah kalau diundang nanti strategi-strategi untuk ke depan bisa bocor kan, gitu kan. Artinya memang kemasan ya. Dia bekerja bahwa kemudian dia harus memastikan tidak ada satu rupiah pun uang yang sudah dipakai untuk membangun IKN, membangun infrastruktur lain yang dalam proses pembangunan belum berhenti sampai sekarang, mungkin multi-year sampai 2024, 2025. Dia harus memastikan itu berjalan, itu merupakan kewajiban dia. Tidak boleh ada satu rupiah pun uang rakyat yang sia-sia. Untuk itu dia harus berbicara tentang keberlangsungan dan keberlanjutan itu. Problemnya mungkin ya. Mungkin karena Koalisi Perubahan sudah mengatakan bahwa mereka adalah antitesanya Jokowi. Dan tidak pernah ada pernyataan secara tegas bahwa mereka bersedia melanjutkan itu. Sementara di sisi lain Jokowi punya kewajiban. Ada sekian ratus triliun nih yang harus kita jaga tetap berjalan. Jangan sampai jalan sudah dibangun 50 km, tinggal 30 lagi, ganti presiden nggak kelar-kelar. Mereka boleh membantah, tapi kemarin kan kader Demokrat yang sebelumnya kemudian, kader Nasdem, yang kemudian setelah dibicara antitesa, Anies kan antitesa Jokowi. Berapa waktu kemudian dia diberhentikan, kalau tidak salah. Tapi itu kan sudah sempat dinyatakan bahwa itulah sikapnya. Dan pernyataan Herjaki tadi memperkuat itu, bahwa kemudian dia katakan ada sekian banyak rakyat di desa-desa, di pelosok-pelosok Indonesia yang menginginkan perubahan ini itu segala macam. Itu juga istilah lain dari antitesa. Tapi kalau kemudian keinginan perubahan itu kita tabulasi dalam angka, berapa sih? Dan itu keluar dalam bentuk survei 19,7%. Kita adu dengan tingkat kepuasan pada Jokowi 82%. Ini ada teman-teman mahasiswa nih. Kita ajak kumpul di sini tidak untuk berbicara rasanya Surya Paloh, tidak untuk berbicara tentang perasaan bangsaan atau Herjaki, tidak. Tapi angkanya mana? Karena mereka ini pemilih rasional loh, bukan pemilih yang berdasarkan rasa dan emosional. Dia kan hitung bahwa hakikat manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Sehebat apapun dia seorang pemimpin, pasti ada sisi-sisi yang lemahnya. Nah karena itu, dalam konteks keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi, Pak Surya selalu menyampaikan ada yang namanya kelanjutan, kontinuitas. Ada yang namanya koreksi.
terhadap kekurangan itu tadi. Nah, kontinuitas dan koreksi itu menjadi hal yang penting. Yang kedua, tadi sampaikan, apakah nanti ketika misalnya ditakdirkan, misalnya koalisi perubahan, Pak Anies jadi presiden, walaupun tadi kata Bang Ahdian surveinya selalu Pak Ganjar yang di atas, Allah nakdirkan misalnya Pak Anies jadi presiden. Ya kalau gitu kita browsing saja di Google misalnya berapa banyak pernyataan Anies yang mengatakan akan melanjutkan program Jokowi. Dikit, hampir nggak ada. Oke, tanya rakyat. Hasilnya adalah jeng-jeng. Anies Baswedan cuma 27% yang percaya akan melanjutkan program Jokowi. Dari data googling tidak ada, sangat minim, hasil surveinya begitu. Rakyat menganggap bahwa hanya 27% lah Anies Baswedan akan melanjutkan program Jokowi. Artinya ini sudah menjadi pendapat publik. Bagaimana membantahnya? Dengan 10 kali pidato gitu, 12 kali pidato gitu, rakyat sudah melihat seperti itu. Kalau kita mau berdebat, angka kalian mana? Ada nggak? Gitu loh. Kasih dong angka, bahwa angka-angka saya salah. Kalau lawan survei dengan survei, lawan buku dengan buku, lawan data dengan data. Biar perdebatan kita fair. Jangan sampai kita kasih data, kalian kasih rasa. Itu tidak fair. Nah, datanya begitu. Rakyat mengatakan hanya 27% rakyat Indonesia yang percaya Anies akan lanjutkan program Jokowi. Bantahlah pernyataan rakyat itu dalam survei. Itu sudah apa, semakin dia berbicara, semakin rakyat akan melihat sangat telanjang, sangat nampak. Kalau pilih Anies, program Jokowi tidak akan berlanjut. Artinya kalau perjalanan pembangunan jalan sudah hampir sampai ke ujung sana, hati-hati berhenti kalau Anies menang. Kenapa? Pernyataannya sekali lagi begitu. Berkali-kali, diulang. Kalau menurut saya, rubah materi kampanyenya. Kalau memang surveinya Anies mau naik, dia kutip Lampung tuh APBN, APBD atau apa gitu loh. Itu juga harus jelas biar rakyat clear melihatnya. Ini yang saya katakan bahwa penting bagi kita bercerita itu utuh. Jangan ambil sepenggal lalu rakyat kita manipulasi dengan data yang tidak komplit. Kalau dikatakan bahwa Anies bilang negara jangan intervensi, benar. Tidak boleh intervensi. Makanya apa yang dilakukan Jokowi sudah benar. Dia tidak mengintervensi siapa-siapa. Tapi bahwa dia tidak mau ada program yang tertunda karena berbagai macam alasan, tidak mau berjudi dengan uang yang dihasilkan dari rakyat, itu juga sikap kenegarawanan dan sikap seorang pemimpin yang baik. Itu clear kok. Itu loh. Nah, yang jadi pemikiran saya begini misalnya. Kalau kita pakai angka survei, selisih Anies 19, Prabowo 31. Selisihnya berapa banyak? Anies 19, kemudian Ganjar 39. Selisihnya hampir 20% ya. Gini loh, materi mereka bahwa mereka adalah antitesa Jokowi, mengkritik kebijakan Jokowi itu akan head to head dengan hasil survei 82% kepuasan rakyat pada Jokowi. Kalau mereka tidak melihat itu dan tetap dengan gaya style seperti ini, tidak memberikan jaminan pada rakyat bahwa kalau kami menang, program Jokowi berlanjut, itu akan berdampak pada survei mereka gitu loh. Oh enggak, kalau soal PD harus PD. Menurut saya kekalahan itu diawali ketika kita tidak percaya diri masuk pada arena pertarungan. Kalau mau menang, pertama kepercayaan diri harus full. Setelah kita percaya, kita perkuat dengan kerja, dan kerja berbuah data. Anies memang pernah hampir mendekati Ganjar saat Ganjar belum dicalonkan oleh partai dan Anies baru deklarasi. Memang ada kecenderungan begitu. Yang habis deklarasi dia naik. Bedanya misalnya dalam grafiknya antara Anies dan Prabowo, waktu deklarasi Prabowo naik lalu merayap ke atas. Anies naik turun ke bawah. Bedanya di situ. Bahwa semua pernah naik benar. Kan kita mempelajari survei. Artinya kepercayaan diri yang benar itu bukan abstrak, tapi dibangun di atas keyakinan dan kalkulasi yang benar-benar berdasarkan ilmu pengetahuan. Survei, dasar ilmiahnya jelas, segala macam. Ini datanya. Dengan data ini saya nggak boleh percaya diri gitu. Ya boleh dong. Justru saya bingung. Dengan data yang sama, mereka percaya diri. Gimana ceritanya? Itu loh. Jadi menurut saya, kepercayaan dari diri saya itu berbasis data. Kepercayaan diri mereka berbasis rasa.